Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti arus zaman. Saudara dan saudariku yang terkasih, mengikuti arus zaman merupakan suatu tuntutan untuk zaman sekarang. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan situasi yang berkembang sekarang. Contoh sekarang adalah hampir segala sesuatu dioperasi dengan menggunakan teknologi. Atau juga sekarang kita sementara dililit oleh suatu penyakit yang namanya COVID-19. Belum juga selesai. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, itulah tantangan hidup zaman kita. Dan bagaimana kita merespon terhadap perkembangan seperti ini. Ya, ada orang yang berkata begini, jika kita tidak menyesuaikan diri dengan arus perkembangan zaman, itu akan dilihat sebagai orang yang ketinggalan zaman, atau bahkan dinilai dengan yang sangat tidak baik, yaitu orang bilang orang kolot atau orang kuno. Saudara dan saudariku yang terkasih, boleh menilai seperti ini, boleh dilihat seperti itu, tetapi apa yang seharusnya kita merespon terhadap perkembangan zaman saat ini? Saudara dan saudariku yang terkasih, kita mengikuti perkembangan zaman itu penting, tetapi kalau mengikuti perkembangan zaman dengan tidak mempunyai rencana hidup, dengan tidak mempunyai mimpi dalam hidup, dengan tidak mempunyai usaha dalam hidup, itu mungkin yang perlu disesalkan. Karena saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita tidak mempunyai rencana hidup dalam arus perkembangan zaman ini, atau jika kita tidak mempunyai mimpi dalam arus perkembangan zaman ini, atau juga kita tidak mempunyai usaha dalam perkembangan zaman ini, maka kita akan dilihat sebagai orang yang paling malang. Mengapa? Karena saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin saat ini Anda sedang melakukan bekerja keras untuk menyelesaikan satu rencana, tetapi mungkin itu bukan rencana Anda, rencana orang lain. Nah, kalau bagus adalah rencana Anda menyelesaikannya, itu baru kita katakan bahwa ya, sekalipun perkembangan zaman sekian, sekalipun arus perkembangan zaman yang begini pesat, tetapi saya punya rencana, sehingga saya tidak dikontrol oleh orang-orang lain. Ya, kalau tidak punya mimpi sendiri, kalau tidak punya usaha sendiri, maka kita akan melaksanakan mimpi orang lain atau juga usaha orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang kita harus buat, ya, yang Allah harapkan dari kita, saudara dan saudariku yang terkasih, itu bahwa kita harus punya perencana sendiri, kita harus punya mimpi sendiri, kita harus punya usaha sendiri, dan Allah mau supaya kita melaksanakan usaha-usaha itu dalam perkembangan zaman sekian. Ya, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak boleh hanya mengikuti saja. Kalau mengikuti saja dengan tidak punya rencana, dengan tidak punya usaha, dengan tidak punya dream, tidak punya mimpi, ini yang menjadi malapetaka bagi kita. Karena kita tidak bebas. Kita melaksanakan apa yang orang mau. Kita tidak melaksanakan apa yang kita mau. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, sekali lagi kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengontrol seluruh hidup kita. Ya, dengan melaksanakan mimpi kita, dengan melaksanakan usaha kita, dengan melaksanakan rencana-rencana kita. Dan pada hasil akhirnya, kita akan menuai apa yang kita miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, untuk bisa mengontrol diri dengan baik, ya, saudara dan saudariku yang terkasih, kita butuh 3 hal. 3 hal yang perlu kita kontrol dalam hidup kita untuk saat sekarang ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Dan saya sudah berbicara ulang-ulang, tapi saya mau mengulangnya untuk video ini supaya mungkin kita bisa memahami. Jadi sekali lagi, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus perkembangan zaman itu penting. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus mempunyai rencana. Kita harus punya usaha sendiri, kita harus punya mimpi sendiri. Dan kita harus mengontrol hidup kita. Dan 3 hal yang saya mau sampaikan di sini, bahwa kita harus mengontrol hidup kita. Yang pertama sekali, ya, jika kita berada sendirian, entah itu di kamar, entah itu di lapangan atau di mana saja, kalau Anda sendirian, yang Anda harus kontrol adalah pikiran Anda. Pikiran ini yang sangat penting.
saudara dan saudariku yang terkasih. Sekalipun Anda sendiri, tapi bahwa pikiran ini bisa melayang kemana-mana. Anda bisa digerakkan oleh pikiran Anda sendiri. Jadi jika Anda fokus perhatian pada yang negatif, pikiran yang negatif, fokus perhatian pada yang negatif, maka apa? Anda yang terjadi adalah Anda dikontrol oleh pikiran Anda sendiri. Dan kalau Anda fokus pada pikiran yang positif, pemikiran yang positif, pasti Anda akan maju. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, banyak orang kadang-kadang masuk ke dalam percobaan karena pikirannya sendiri. Ia memikirkan tentang hal-hal yang tidak baik, akhirnya dia masuk ke dalam percobaan. Banyak orang berkembang dengan baik karena apa? Karena dia memikirkan, memusat perhatiannya pada pikiran yang positif, yang bahasa Inggris bilang deep thinking. When you have a deep thinking and focuses on the good things, brothers and sisters, Anda akan menjadi orang yang maju, orang yang terkenal. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, bahwa dalam arus perkembangan ini kita harus mengontrol zaman, mengontrol pikiran kita. Jangan karena mengikuti perkembangan akhirnya Anda dikontrol oleh orang lain, termasuk pikiran Anda dikontrol oleh orang lain. Tidak boleh. Poin yang kedua, saudara dan saudariku yang terkasih, jika Anda bersama orang lain, jika Anda sedang berbicara dengan orang lain, yang Anda harus kontrol adalah lidah Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, bahasa kita harus kita kontrol. Karena bahasa ini juga menjadi sangat penting. Jika kata-kata Anda, jika bahasa Anda yang bagus, yang menarik, maka itu akan membuat Anda menjadi besar. Membuat Anda akan menjadi maju. Tetapi kalau bahasa Anda tidak bagus, maka apa? Anda akan tidak dihargai. Bahasa Anda bisa merusak hidup Anda. Dan itu saudara dan saudariku yang terkasih, orang bilang kontrol lidah Anda. Lidah perlu dikontrol. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, saudara dan saudariku yang terkasih, jika Anda menghadapi masalah, yang harus Anda kontrol, yang harus Anda perhatikan adalah emosi Anda. Saudara dan saudariku yang terkasih, reaksi pertama ketika kita menghadapi masalah adalah bahwa kita mulai komplain, mengeluh sana sini, bahkan sampai ekspresinya yang tidak bagus, sikap kita yang tidak bagus, kata-kata kita tidak bagus, bahkan sampai marah-marah, marah yang kadang-kadang tidak punya alasan. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita marah, ketika kita ungkapkan bahasa kita yang tidak bagus atau sikap kita yang tidak bagus, semua tindakan yang kita buat itu adalah akan mendatangkan banyak masalah. Jadi yang complaining, yang marah-marah atau bahasa buruk, sikap yang tidak, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu bagaimana kita tenang, merefleksikan, dan kita menemukan jalan keluar yang bagus. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, ini yang saya mau katakan, bahwa kita boleh mengikuti arus perkembangan zaman, tetapi jangan lupa harus mengikutinya dengan punya rencana sendiri, dengan punya mimpi sendiri, dan dengan usaha sendiri. Jangan lakukan mimpi orang lain, jangan lakukan usaha orang lain, jangan melaksanakan bisnis orang lain, tapi kita harus melakukan bisnis sendiri. Dan kita harus mampu mengontrol 3 hal tadi. Bagaimana pikiran kita harus dikontrol, sehingga pikiran menjadi hal yang bagus untuk hidup kita. Kita harus mengontrol bahasa kita, lidah kita, sehingga kita tidak terjerumus dalam lubang yang sebenarnya kita tidak perlu, masalah yang tidak kita terpu. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, jaga emosi kita. Itulah saudara dan saudariku yang terkasih yang kita alami saat ini. Semoga video ini bisa membantu Anda. Sekali lagi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kita harus mengikutinya dengan satu, punya rencana yang bagus, punya mimpi yang besar, dan punya usaha-usaha yang memperkembangkan diri Anda. Akhirnya, terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.